Oke, ulangi. Oke, lanjut kita ke pembahasan yang berikutnya ya. Pada pembahasan kali ini kita langsung saja membahas tentang diagram ERD dari sistem yang saya buat. Ya. Nah, ini ERD-nya. Karyawan dia berrelasi dengan toko, yaitu dengan nama bekerja. Jadi, kardinalitasnya adalah many to one. Jadi, minimalnya di sini satu karyawan dengan maksimal banyak karyawan, tidak ditentukan ya, hanya bisa bekerja pada satu toko saja, ya kan? Nah, sedangkan toko dengan produk dia berrelasi dengan nama mempunyai. Maksudnya gini, satu toko mempunyai banyak produk, ya kan? Kardinalitasnya adalah one to many, dengan minimal satu toko dengan maksimal satu toko kan ya, mempunyai minimal satu produk dengan maksimal banyak produk, tidak ditentukan, tak terbatas ya. Nah, dari tiga entitas ini, dia berrelasi membentuk sebuah relasi keranjang, di mana relasi keranjang ini akan disimpan ke dalam data penjualan yang telah saya sebutkan tadi ya kan. Jika produknya lebih dari satu yang dipilih, maka jika varian produknya lebih dari satu, ya disimpan di sini lebih dari satu gitu. Jadi di sini kardinalitasnya adalah many to many, ya kan? Many to many dengan minimal entitas penjualannya satu dan maksimalnya tak terbatas. Ya. Kemudian dari penjualan sini ke entitas penjualan ke entitas invoice membentuk sebuah relasi yang bernama check out. Ya. Dengan kardinalitasnya adalah many to one. Banyaknya rekapan penjualan yang ada di keranjang, dia akan menjadi satu tabel saja, maksudnya satu data saja. Nah, satu data tersebut disimpan ke dalam data invoice, ya. Nah, di invoice adalah kardinalitas minimum. Maksudnya, ulangi. Di invoice ini dia adalah kardinalitas lemah. Kenapa lemah? Karena tabel invoice ini isinya tergantung dari tabel penjualan. Maksud kan? Oke. Jadi ya, coba lihat di sini kode invoice. Nah, kode invoice ini didapat di sini, dari keranjang. Kode invoice-nya, ID toko dapat dari sini, nick dapat dari sini, dan lain-lain. Nah, ini kenapa ada tanda kurung kayak gini? Karena atribut sub jumlah bayar ini isinya tergantung dari data pembeliannya berapa. Jadi dia melakukan penghitungan, sistemnya melakukan penghitungan dan langsung diisi di sini. Jadi yang mengisi di sini adalah otomatis dari sistemnya yang telah dibuat, bukan manual dari kasir, dari karyawan. Nah, yang ini kan juga ada jumlah bayar dan kembaliannya, ini tergantung dari penghitungan sistemnya. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu keterangan IRD-nya, yaitu kan tadi entitas karyawan dan ke entitas toko memiliki kardinalitas many to one, karena ada banyak karyawan yang bisa bekerja pada satu toko. Kemudian entitas produk ke entitas toko memiliki kardinalitas many to one, karena satu toko bisa memiliki banyak produk. Sedangkan entitas karyawan, entitas toko, dan produk akan berrelasi dengan entitas penjualan, kemudian membentuk kardinalitas many to many. Ya. Dari entitas penjualan ke entitas invoice membentuk kardinalitas many to one, karena ada banyak data yang ada di entitas penjualan akan ditampung pada satu invoice saja. Ya, dia akan membentuk satu invoice. Nah, entitas invoice di sini adalah entitas lemah.
Karena datanya tergantung dengan isinya, isi dari entitas penjualan. Ya. Jika tidak ada data dari entitas penjualan, ya entitas invoice ini tidak berfungsi apa-apa gitu. Jadi isinya tergantung dari isi dari entitas penjualan. Lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang skema relasi yang dihasilkan. Oke, skemanya di sini kan. Kemudian dari toko dia kan mempunyai karyawan, ya kan? Toko juga mempunyai produk, toko juga mempunyai penjualan. Nah, karyawan di sini dia berelasi dengan toko, ya kan? Dan produk di sini juga berelasi dengan toko dan penjualan. Ya, ya kan? Di sini. Terus dari entitas penjualan sini dia hanya berelasi dengan invoice. Nah, di sini kan dia entitas lemah kan. Dia taruh relasinya di sini. Jadi dari 5 ini masing-masing entitas berarti dia saling berelasi. Oke. Ini penjelasan tentang relasinya. Lanjut ke berikutnya. Oke, sudah. Oke, lanjut ke ulangi. Ya, sudah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, mungkin langsung saja ke kolom komentar YouTube ya, atau bisa ke sini, kontak pribadi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.